Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mau Mencoba Channel. Di kesempatan kali ini saya mau disclaimer sedikit. Saya sedang ada di kebun. Kebetulan kebun ini pernah saya bikin dokumentasinya juga. Jadi ini adalah kebun lahan pangan. Jadi kebun lahan pangan itu adalah, kalau dulu di zaman transmigrasi itu ada namanya, kita dapat rumah sekaligus tanah pekarangan plus 2 hektar lahan produktif. Jadi itu isinya tanaman karet pada masa itu. Nah, satu lagi itu namanya ada istilah tanah lahan pangan. Tanah lahan pangan itu adalah tanah lebih yang dikasihkan, dan itu juga bersertifikat. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kebun lahan pangan yang kebetulan orang tua punya. Ini dia. So teman-teman, video ini pernah saya bikin juga. Pada waktu itu kondisinya tidak seperti ini. Jadi kondisinya betul-betul masih sangat rimbun. Jadi betul-betul seperti hutan-hutan yang teman-teman bisa lihat di belakang sana ya. Nah, seperti yang hutan-hutan ada di belakang sana teman-teman. Jadi kayak gitu. Kalau suaranya agak sedikit kecil, mohon maaf ya teman-teman, karena saya pakai tripod TNW nih. Jadi tripod ini tripod andalan saya sekarang kalau misalnya mau bikin konten dan video. Oke. Dan kegiatan hari ini seperti biasa, karena plannya dari kebun ini sebenarnya nanti mau ditanami sawit, kurang lebih ada 3 hektar ya. Kurang lebih ada sekitar 3 hektar. Nanti kita juga punya pondok, nanti saya akan spill juga pondoknya. Dan kegiatan hari ini saya baru saja membersihkan jalur patok. Jadi jalur patok ini menjadi penting karena itu merupakan batas kepemilikan kita, legalitas kita sebagai pemilik tanah. Biasa diukur dengan adanya patok. Nah, patok ini harus diperjelas teman-teman, karena ini termasuk daerah yang pinggiran. Jadi untuk menghindari yang namanya klaim sama pihak-pihak tertentu yang ingin menyerobot. Padahal ini secara legalitas baik surat ataupun patok itu masih dari zaman transmigrasi memang sudah ada ya teman-teman ya. Jadi memang harus kita amankan dulu. Nah, setelah itu ini kan teman-teman bisa lihat view-nya, ada kering-kering di sana. Itu karena kemarin bekas terjadinya kebakaran teman-teman. Jadi setelah kebakaran itu kebun menjadi bersih. Nah, teman-teman bisa lihat nih seperti alang-alang yang ada di sini. Nih di belakang saya nih. Ini alang-alang muda yang baru tumbuh setelah pasca kebakaran. Nah, sebenarnya ini adalah potensial kita bisa percepatan pembersihan menggunakan yang namanya semprotan, disemprot rumput ya. Itu jenisnya kan ada yang langsung mematikan sampai akar, ada yang dia cuman mematikan, tapi dia mematikan daunnya. Jadi itu prosesnya lebih cepat teman-teman. Dan itu yang mau kita lakukan supaya apa? Supaya menjaga rumput-rumput ini tetap tidak berkembang biak seperti yang sebelum terjadi kebakaran, karena itu susah betul kalau kita mau bersihkan teman-teman. Jadi untuk pakai mesin rumput aja capek banget ya. Nah kayak gitu. Nah kita mau lihat ke sana dulu. Saya akan kasih lihat ke teman-teman. Karena ini berbatasan langsung dengan hutan. Di hutannya, kalau dibilang hutan Kalimantan tuh hutannya masih gede-gede. Bahkan ini ada kemarin ada tukang senso yang kebetulan memang memanfaatkan kayunya ada di sini. Nih kayu-kayu yang ada di belakang saya ini teman-teman. Nah ini habis dimanfaatkan kayunya, jadi sempat dapat beberapa kubik gitu. Nah kayak gitu teman-teman. So ini kegiatan pagi hari ini kalau di kampung seperti ini teman-teman. Kegiatan kita, karena prioritas memang untuk saat ini saya adalah untuk menghidupkan atau memproduktifkan lahan ini sebenarnya. Karena untuk lahan-lahan yang lain kan sudah ada tanaman karet, ada tanaman holtik juga, jadi ada buah-buahan, petai dan lain-lain. Jadi untuk yang lahan ini memang kita butuh effort yang lebih ya. Jadi ini nggak bisa secara langsung juga. Meskipun kita kalau punya dana juga bisa sebenarnya bayar orang, cuman kita pengen nikmati sendiri, bayar proses dan juga hemat budget yang penting sih. Jadi pelan-pelan aja teman-teman. Butuh strategi juga sih memang untuk membersihkan lahan seluas ini.
Kebetulan kalau manpowernya, karena saya juga kesibukan kerja di kota, jadi ya hari-hari bapak. Cuman cara kerjanya nggak terforsir gitu sih teman-teman. Jadi kalau kerjanya itu santai aja. Jadi kalau pagi, sore kayak gitu. Yang penting rutin sih. Kalau kebun itu yang penting rutin. Alhasil yang dulunya hutan seperti pohon-pohon besar itu, akhirnya kita bisa pelan-pelan bersihkan. Nanti kita akan kasih lihat ada apa aja di pondok kita ya guys. Oke, ikuti terus mau mencoba channel. Teman-teman, saya akan ajak kalian buat melihat perkembangan di sekitar pondok ya. Ada tanaman apa aja, kita akan spill ya guys ya. Sini saya menggunakan motor Supra, memang dipergunakan untuk kebun. Jadi jangan tanyakan kalau surat-surat kelengkapan dari surat-surat motor ini ya guys ya. Nah, ini lahan yang bekas kebakaran. Kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi rumput-rumputnya itu masih muda, jadi pas banget kalau kita misalnya mau nyemprot sih sebenarnya. Oke, next kita lanjut dulu guys. Itu ada kelihatan atap warna hijau. Itu adalah pondok kita. Nanti kita akan lihat ya. Oke, itu dia pondok kita guys. Di pondok kita sudah ada, dan sudah ada beberapa tanaman di sini. Kita mau spill dulu. Nah, itu kebetulan bapak lagi nyemprot di sana ya. Nice. Kita akan review dulu untuk pondoknya. Untuk view pondoknya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi ini view untuk pondoknya. Dia emang dibuat lebih tinggi supaya bawahnya bisa dimanfaatkan buat berteduh dan simpan motor di bawah. Kita beralih lagi di halamannya. Kita coba tanam beberapa tanaman ini. Kalau teman-teman tahu, ini adalah tanaman lidah buaya ya. Oke, ini tanaman lidah buaya. Ini juga ada tanaman rakyat. Nah, ini singkong. Nah, kita juga tanam labu di sini. Nah, ini tanaman labu. Oke. Dan coba lihat lagi, ada di sini ada tanaman apa lagi? Ini jahe, teman-teman. Ini adalah tanaman jahe, bisa dilihat ya. Tanaman jahe. Kemudian sementara kita masih punya tempat penampungan air bersih dari air hujan aja. Jadi kita cuma mengandalkan air hujan. Kenapa? Karena sebelumnya teman-teman, ini kan terkena dampak kebakaran kemarin. Jadi namanya kebakaran karena kita menggunakan terpal, jadi terpalnya ikut terbakar. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi dia nggak bisa maksimal buat nampung air, karena kalau air masuk ke dalam sini dia meresap airnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kemarin hasil dari panenan singkong. Jadi sudah selesai dipanen. Nanti kita mau coba tanam lagi. Contohnya yang ini, ada beberapa tanaman singkong baru. Nah, dan juga ada tanaman kelapa, dan macam-macam juga. Nah, ini dia. Nah, ada tanaman kelapa, ada pepaya juga di sana. Lihat. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita nggak akan detail untuk spill ke sana karena kita mau lanjut bekerja lagi. Tapi yang jelas perkembangan dari yang awalnya hutan sekarang menjadi tempat yang lebih hidup dan produktif dengan tanaman-tanaman yang bervariatif. Jadi rencananya nanti yang di sekitaran pondok ini itu adalah tanaman-tanaman holtik, sayur mayur, ada pisang, ada kelapa, ada singkong, dan bumbu-bumbu dapur seperti laos, ada jahe juga. Nah, nanti yang di tempat yang saya di sana tadi, itu yang nanti akan kita coba tanam sawit ya teman-teman. Jadi ini perdana kita mau coba nanam sawit di lahan yang kita punya. Karena memang untuk karet sebelumnya udah beberapa kali dan udah sempat juga full punya karet, cuman terbakar ya teman-teman. Kayak gitu. So, ini dia view dari lahan pangan. Mungkin next video kita akan update lagi ya teman-teman. Ini kesempatan yang berharga sekali, saya bisa mendokumentasikan video di kampung lagi. Karena saya cuman terbatas waktunya, tidak seperti dulu karena saya dulu tinggal di kampung.
Sekarang tinggal di kota, jadi harus menyesuaikan waktu libur kerja, baru kita manfaatin buat menggarap kebun ya. Nah itu bapak lagi nyemprot di sana. Oke, so see you next time di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mau coba channel. Bye bye.